Anak-anak, hari ini kita akan lanjut membahas jenis simbiosis kedua, yaitu simbiosis komensalisme. Pak, artinya makhluk hidupnya saling bantu juga seperti mutualisme? Bedanya, dalam komensalisme, hanya satu makhluk yang untung, sedangkan yang lain tidak dirugikan ataupun diuntungkan. Jadi, seperti yang Leni tanyakan tadi, komensalisme itu hubungan antar dua makhluk hidup berbeda spesies, di mana satu pihak mendapatkan keuntungan, dan yang satunya tidak diuntungkan maupun dirugikan. Kalau satu makhluk diuntungkan, kenapa yang satu lagi diam saja, Pak? Bagus pertanyaannya. Karena dalam komensalisme, makhluk yang tidak diuntungkan itu tetap bisa hidup seperti biasa, jadi dia tidak merasa terganggu. Kata komensalisme berasal dari bahasa Latin, yaitu kom, yang artinya bersama, dan mensa, yang artinya meja atau makanan. Jadi, seperti berbagi makanan satu arah ya, Pak? Betul. Bayangkan, seekor burung makan sisa makanan di piringmu, kamu nggak rugi, tapi burung itu diuntungkan. Ada beberapa ciri khas dari simbiosis komensalisme. Pertama, hanya satu organisme yang diuntungkan dalam hubungan ini. Berarti yang satu lagi tidak dapat apa-apa ya, Pak? Tepat. Yang satunya tidak mengalami dampak positif maupun negatif. Sama sekali biasa-biasa saja. Contoh lainnya adalah anggrek yang menempel di pohon besar. Anggrek diuntungkan karena dapat cahaya matahari. Terus pohonnya gimana, Pak? Pohon tidak terganggu sama sekali, karena anggrek tidak mengambil makanan dari pohon. Yang terakhir, Pak, katanya, hubungan ini tidak wajib ya? Betul. Komensalisme bukan hubungan vital. Jadi makhluk hidupnya bisa tetap hidup tanpa harus bersama. Anak-anak, simbiosis komensalisme ternyata terjadi melalui 3 cara utama. Yuk, kita bahas satu persatu. Ada apa saja, Pak? Ada foresis, inquilinisme, dan metabiosis. Pertama, foresis. Artinya, makhluk hidup kecil menempel pada makhluk lebih besar untuk berpindah tempat. Seperti remora yang nempel di hiu ya, Pak? Jadi, bisa numpang jalan. Benar sekali Joshua. Yang kedua adalah inquilinisme. Artinya, satu organisme menggunakan organisme lain sebagai tempat tinggal. Itu kayak anggrek yang tumbuh di pohon, kan, Pak? Tepat. Anggrek numpang tinggal tanpa menyakiti pohon. Yang terakhir adalah metabiosis. Ini terjadi ketika makhluk hidup memanfaatkan sisa dari makhluk lain. Contohnya, tikus yang pakai sarang burung yang udah ditinggalin? Betul. Itu contoh metabiosis. Nah, sekarang kita lihat contoh-contoh nyata simbiosis komensalisme ya. Kita mulai dari dunia hewan dulu. Wah, pasti seru nih. Contoh pertama, ikan remora dan hiu. Remora menempel di tubuh hiu. Remora dapat tumpangan dan sisa makanan ya, Pak? Betul. Dan hiu, dia tidak terpengaruh sama sekali. Ini contoh tumbuhan, anggrek dan pohon inang. Jadi, anggrek numpang tumbuh di pohon ya, Pak? Ya. Anggrek dapat cahaya lebih banyak. Pohonnya tidak dirugikan. Pakis juga begitu. Ia tumbuh di pohon besar tanpa mengganggu. Berarti masih komensalisme ya, Pak? Benar. Selama tidak merugikan pohon, itu komensalisme. Di laut juga ada. Contohnya, kepiting dan timun laut. Kepiting bisa sembunyi, tapi timun laut tetap cuek ya, Pak? Hebat, kamu paham. Bakteri di kulit kita juga merupakan contoh komensalisme. Bakterinya dapat makanan, tapi kita nggak rugi? Ya, selama tidak berlebihan, mereka tidak mengganggu. Tikus juga suka pakai sarang burung yang sudah ditinggalkan. Burungnya nggak marah ya, Pak? Tidak sama sekali. Sarangnya sudah tidak dipakai. Labah-labah juga membuat jaring di tanaman. Tapi tanamannya tetap sehat kan, Pak? Tepat sekali. Tanamannya tidak terganggu. Anak-anak, ternyata simbiosis komensalisme punya keunikan tersendiri loh. Wah, emang uniknya apa aja, Pak? Pertama, hubungannya tidak setara. Biasanya, organisme kecil menempel pada yang lebih besar. Kayak remora dan hiu ya, Pak? Betul, ukuran mereka sangat berbeda. Kedua, hanya satu pihak yang benar-benar mendapat manfaat. Berarti yang satu lagi cuma diam aja ya, Pak? Iya, tidak dirugikan dan tidak diuntungkan. Dan terakhir, hubungan ini fleksibel. Organisme bisa mencari partner lain jika perlu. Jadi, kayak burung bangau bisa pindah dari kerbau ke sapi gitu ya, Pak? Pintar.
Itulah uniknya komensalisme. Sekarang, kita bahas apa sih peran simbiosis komensalisme bagi ekosistem? Emangnya penting ya, Pak? Tentu. Komensalisme ikut menjaga keseimbangan alam. Pertama, membantu penyebaran organisme kecil. Contohnya, kepiting yang menempel pada timun laut. Jadi dia bisa ikut jalan-jalan ya, Pak? Betul sekali. Kedua, memberi akses ke sumber daya seperti cahaya atau tempat tinggal. Kayak anggrek yang tumbuh tinggi biar dapat cahaya ya, Pak? Tepat sekali. Komensalisme juga bikin ekosistem lebih efisien. Tak ada yang dirugikan, tapi tetap saling memanfaatkan. Wah, kerjasamanya keren juga ya, Pak. Kadang, komensalisme bisa berkembang menjadi hubungan simbiotik yang lebih kompleks. Wah, jadi awal dari kerjasama yang lebih kuat ya, Pak? Benar sekali, Leni. Kita akhiri materi ini dengan 2 contoh menarik dari simbiosis komensalisme di dunia nyata. Yuk, kita lihat. Contoh pertama, Tillandsia, si tumbuhan udara, hidup menempel di pohon oak. Dia ambil makanan dari pohon ya, Pak? Bukan, Leni. Ia menyerap air dan nutrisi dari udara dan hujan. Tillandsia tidak mengambil nutrisi dari pohon. Pohon tetap sehat, tak dirugikan sama sekali. Jadi ini benar-benar contoh komensalisme ya, Pak? Betul, Ulen. Contoh kedua, burung bangau suka bertengger di punggung kerbau Afrika. Dia numpang buat lihat makanan ya, Pak? Tepat sekali. Burung mendapat posisi strategis untuk mencari makanan. Tapi kerbau tidak dirugikan atau diuntungkan. Komensalisme lagi ya, Pak? Ya, kalian makin paham. Simbiosis komensalisme mengajarkan kita bahwa, di alam, ada banyak cara untuk bertahan hidup tanpa harus menyakiti yang lain. Meski tampak sederhana, hubungan ini sangat penting untuk menjaga keseimbangan dalam ekosistem yang luas dan saling terhubung. Alam itu keren banget ya, Len. Semuanya bisa hidup berdampingan. Sekarang, coba pikirkan, apa kita juga bisa hidup berdampingan tanpa saling merugikan? Kayak simbiosis komensalisme ya, saling berbagi ruang hidup. Dan tetap menjaga keseimbangan, tanpa saling ganggu. Bagus. Kalian hebat hari ini. Alam memang guru terbaik. Tinggal kita mau belajar darinya atau tidak. Simbiosis komensalisme adalah bukti bahwa tidak semua hubungan harus saling memberi rugi dan untung secara seimbang. Kadang, cukup dengan tidak mengganggu, kita sudah berkontribusi pada harmoni alam. Mari jadi bagian dari keseimbangan itu.